Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana kajian sebelumnya, jadi kita ini bukan ceramah, tapi kita diskusi, kita dialog. Bahkan kalau di tengah jalan pun ada kata bertanya, silahkan Pak. Oh, ya. Nah, gitu ya. Baik, Allah menciptakan manusia itu satu paket dengan adanya hawa nafsu. Jadi manusia dilengkapi dengan namanya hawa nafsu. Pertanyaannya, apa tujuan Allah memberikan hawa nafsu pada manusia? Apa tujuan Allah memberikan hawa nafsu pada manusia? Ya Pak? Ada yang tahu? Yang jawabannya tepat, saya kasih bonus Pak, pulsa 50.000. Kenapa manusia dikasih hawa nafsu? Bahkan disampaikan juga bahwa manusia bisa lebih mulia ketimbang malaikat, lebih hina ketimbang hewan, kan gitu Pak ya? Jadi apa tujuannya? Kenapa sih Allah kasih kita hawa nafsu? Menguji. Ada lagi? Untuk sesuatu yang hampir Pak, nyaris. Ayo. Kenapa manusia dilengkapi hawa nafsu? Kenapa manusia dikasih hawa nafsu? Ya, karena manusia disebut manusia yang tersempurna, Ustaz. Nah, itu ujungnya ke sana bahwa manusia tidak sempurna karena ada hawa nafsu. Oke, coba kalau manusia tidak diberikan nafsu, kira-kira kehidupan ini ada nggak? Nah, dengan adanya hawa nafsu maka timbullah keinginan. Dengan ada keinginan maka ada kegiatan. Dengan ada kegiatan maka adalah kehidupan. Contoh, Dek, Masjid Al-Furqan rutin ada kajian subuh. Ada keinginan untuk ada kajian subuh. Saya pun berkeinginan untuk mengisi kajian ini. Bapak, Ibu hadir dengan ada. Berarti yang namanya keinginan itu akan membentuk nama kegiatan yang jadi kehidupan. Coba sekiranya manusia nggak ada nafsu seperti malaikat, ada kehidupan nggak? Nggak ada Pak. A kata Allah, A juga sudah, kan gitu. Kalau tidak ada namanya nafsu, dari dulu sampai sekarang mungkin kita makan lagi mentah Pak. Karena ada nafsu, oh ternyata daging itu kalau dibakar enak. Oke, mulai dibakar pakai kayu ya. Berikutnya, oh repot pakai kayu, mulai ada namanya oven dengan kompor. Manusia ingin lagi, repot pakai minyak tanah, mulai ada namanya oven listrik. Bahkan sekarang ada namanya microwave dan mungkin akan lebih berkembang lagi. Jadi tujuan Allah memberikan kenapa hawa nafsu ini supaya terjadinya kehidupan. Baik, berarti hawa nafsu menimbulkan keinginan. Manusia memiliki keinginan dan Allah pun memiliki keinginan. Surat 51 ayat 56 Pak, tolong dibuka Pak. Surat 51 ayat 56. Manusia karena dilengkapi dengan hawa nafsu, manusia memiliki keinginan. Dan Allah pasti juga memiliki keinginan. Kita lihat surat 51 ayat 56. Artinya saja Pak. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Berarti keinginan Allah itu ada apa Pak? Apa keinginan Allah di sini? Berdasarkan surat 51 ayat 56, keinginan Allah itu ada dua. Pertama, Allah menginginkan menciptakan jin dan manusia. Betul? Kemudian Allah menginginkan manusia itu beribadah atau mengabdi kepada Allah.
Beribadah atau mengabdi kepada Allah itu apa artinya? Melakukan apa yang Allah inginkan. Hanya melakukan apa yang Allah inginkan. Kita lihat sekarang, Allah memiliki keinginan, manusia memiliki keinginan. Selama ini, mulai kita lahir sampai usia seperti sekarang, kita ini hidup dalam rangka melaksanakan keinginan kita atau keinginan Allah. Nah, ini awal mulanya terjadi namanya masalah. Pada saat terjadi perbedaan, yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan sudah bekerja pontang-panting, ternyata utang tidak kunjung lunas. Berobat sana sini sakit nggak sembuh-sembuh. Anak sudah dibawa ke psikolog, sudah dinasihat lain-lainnya nggak mempan-mempan, makin lama makin nakal. Berarti terjadi perbedaan antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita menginginkan hutang kita segera lunas, ternyata saat ini hutang kita tidak kunjung lunas. Itu keinginan siapa yang terjadi? Ingat, apapun kejadian terjadi pasti atas izin Allah. Inilah awal mulanya kenapa manusia bermasalah, karena dia bersikukuh dengan keinginannya. Jadi, ternyata Allah juga memiliki keinginan. Keinginan Allah itu apa? Memberikan ujian, kan? Ada yang uji dengan masalah keuangan, masalah kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi hakikatnya ujian itu apa sebenarnya? Tujuan Allah memberikan, kenapa orang diuji, dikasih permasalahan itu apa sebenarnya? Kebaikan manusia itu sendiri. Supaya manusia itu menyesuaikan kan dengan keinginan Allah, kan? Itu enggak, Pak? Supaya manusia itu mengikuti apa yang Allah inginkan, itu sebenarnya tujuannya. Pada saat manusia diberikan permasalahan, keinginannya apa? Segera selesaikan permasalahannya, kan? Yang sakit segera sembuh, yang bermasalah dengan keuangan segera utangnya lunas. Keinginan Allah apa? Bersabar, kan? Ini, Pak. Berarti sekali lagi, permasalahan itu terjadi karena manusia bersikukuh dengan keinginannya. Betul enggak? Coba. Padahal Allah perintahkan, Allah keinginan Allah apa? Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Melainkan itu apa, kan? Hanya untuk beribadah. Ibadah itu apa? Melakukan apa yang Allah inginkan, kan? Jadi sekarang, kalau ingin hidup kita bahagia, ingin namanya tidak ada permasalahan dalam hidup kita, bagaimana caranya, Pak? Saya ulang, manusia bermasalah karena dia memaksakan kehendaknya. Padahal ada namanya keinginan manusia, ada keinginan Allah, ya kan? Betul gak? Siapa sih manusia di sini yang ingin miskin? Nggak ada. Siapa yang ingin sakit di sini? Nggak ada. Lantas, bagaimana caranya supaya kita tidak bermasalah? Yuk, bagaimana caranya, Pak? Ya, sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Pada saat sakit, ya terima ya Allah, hamba terima sakit ini. Kenapa? Ini sudah atas keinginanmu, atas kehendakmu ya Allah.
Saya terima ya Allah. Kenapa? Sakit ini menggugurkan dosa. Betul kan? Sakit menggugurkan dosa. Berarti kalau makin lama sakitnya, makin lama enggak? Makin banyak enggak gugur dosanya? Makin banyak kan berkurang dosanya. Harusnya senang atau sedih? Nah, ini kan Pak, samakan antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita semua tahu kalau sakit mengurangi dosa kita. Berarti makin lama sakitnya, makin banyak nggak dosa berkurang? Harusnya senang atau sedih? Kok sakitnya nggak kunjung sembuh? Senang kan Pak? Dosanya makin banyak. Oke. Kalau kemudian kita sakit, kita bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Masalah nggak kunjung selesai, utang nggak kunjung lunas. Kemudian kita bersabar. Saya terima ya Allah, saya udah usaha tapi memang kehendakmu belum juga lunas juga. Pada saat kita berpermasalahan kemudian kita bersabar, saya terima ya Allah, pasti maksudmu baik ya Allah, alhamdulillah. Bonus bersabar apa? Innallaha ma'as-sabirin kan? Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, bahkan hanya orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas kan? Ini dia. Jadi harusnya kalau permasalahan nggak kunjung selesai, nggak kunjung juga tuntas, yang sakit nggak sembuh, yang utangnya belum lunas juga, harusnya senang atau sedih? Senang, ini kesempatan saya untuk bersama Allah. Ini kesempatan saya untuk dapat pahala tanpa batas. Coba, kalau duit banyak, sehat walafiat, keluarga harmonis, bisa nggak kita dapat pahala tanpa batas? Meningkat nggak derajat sabarnya? Pasti enggak. Maha baiknya Allah. Allah berkeinginan apa? Coba silakan. Keinginan Allah itu manusia itu masuk neraka atau masuk surga? Betul. Apa buktinya? Betul. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti ingin semua manusia itu masuk surga. Apa buktinya? Buktinya adalah Allah menurunkan Al-Quran kan sebagai pedoman, petunjuk dalam jalan di kehidupan ini. Berarti kalau selama kita hidup ini masih bersikukuh dengan keinginan saya harus terlaksana, ya Allah kurang apa sih, sudah sholat, sudah sedekah, kok nggak selesai juga masalah saya. Sementara keinginan Allah berbeda dengan apa yang kita inginkan, disinilah permasalahan tidak kunjung selesai. Pada saat yang hadir sini mengaku beriman, ya Allah, saya beriman kepadamu ya Allah. Kemudian apa keinginan Allah? Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2. Surat 29 ayat 2. Yang hadir di sini ingin punya masalah enggak? Enggak gitu kan? Berarti keinginan kita sebagai manusia, saya tidak ingin punya masalah. Kemudian kita ikrar, saya beriman kepadamu ya Allah. Kemudian kita lihat surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Diulang lagi Pak, pelan-pelan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Tuh, cukupkah kita hanya mengatakan beriman sementara tidak diuji?
Berarti Allah ingin, keinginan Allah itu apa? Menguji kan? Diujinya dengan apa? Dengan permasalahan kan? Berarti kan ada lagi perbedaan di sini. Manusia nggak ingin punya masalah, Allah ingin kita dikasih masalah. Jadi lagi perbedaan. Manusia nggak ingin susah, nggak ingin menderita. Allah inginnya apa? Al-Baqarah ayat 214. Manusia nggak ada yang ingin hidup susah, semuanya ingin hidup senang. Tapi apa keinginan Allah? Surat 29 Al-Baqarah ayat 214, Pak. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa kemelaratan, terus penderitaan, terus dan diguncang dengan berbagai cobaan. Terus Sehingga Rasul dan para orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu bukan. Manusia nggak ingin hidupnya susah, nggak ingin melarat, semuanya ingin berkelebihan. Tapi apa yang Allah inginkan? Kalau ingin masuk surga, apa yang Allah lakukan? Ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan. Berarti kalau saat ini kita banyak namanya ujian, cobaan, dan bahkan ada yang uji dengan kemelaratan, itu wajar nggak, Pak, sebenarnya? Ini kan? Ini dia. Selama kita bersikukuh dengan keinginan saya harus terlaksana, saya mau yang namanya saya enak-enaknya, saya ingin yang enak-enak saja. Itu berarti kan hawa nafsu kita ya, Pak, ya. Itulah nafsu kita seperti itu. Keinginan Allah apa? Pengen masuk surga kan? Terus diuji dengan berbagai macam cobaan, penderitaan, kemelaratan. Ini yang terjadi. Oke. Berarti sekarang karena kita tahu bahwa kalau kita ingin hidup ini bahagia, tenang, nyaman dalam menjalani kehidupan, berarti kita harus menyelaraskan antara keinginan kita dengan keinginan Allah, kan gitu, Pak? Disamakan dong. Atas bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita mudah menyamakan antara keinginan kita dengan keinginan Allah? Nah, ini. Kalau keinginan kita melampaui ke kemampuan kita, memaksakan. Nah, itu sudah memaksakan kan? Atas lebih diperjelas lagi. Bagaimana caranya supaya kita dalam hidup ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Hampir, nyaris. Gimana caranya? Biar mudah. Semua pasti tahu ini. Dengan cara apa? Berserah diri dong, Pak. Ya enggak? Berserah diri, wala haula wala quwata, terserah engkau ya Allah. Mau sembuh mau enggak, mau lunas mau tidak, mau berubah tidak, terserah engkau ya Allah. Coba. Kalau kita berserah diri, selesai enggak? Kenapa? Semua pertanyaannya adalah pada saat berserah diri, dia masih punya keinginan enggak? Enggak. Berarti sekarang yang namanya berserah diri itu harusnya di akhir, di tengah atau di awal? Awal. Kenyataannya? Di akhir. Udah benjut sana sini kan, Pak, ya. Uang udah habis buat berobat, udah capek sana sini, mentok sana sini, baru berserah. Wah, ya Allah, nyaman, nyerah, lempar anduk. Harusnya di awal apa di akhir? Harusnya di awal. Kenapa harus di awal? Supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan yang Allah inginkan. Al-Baqarah 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.
Boleh jadi engkau menyenangi sesuatu itu tidak baik bagimu. Boleh bagi kamu tidak menyukai pada itu baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi wajar nggak kalau kita harus berserah diri? Karena kita nggak tahu apa sih yang terbaik buat saya. Jadi berserah diri itu harusnya di awal, di akhir, atau di tengah? Di awal, supaya kita sama antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Surat 39 ayat 12, Pak. Apa yang Allah perintahkan kepada Rasul? Dan aku persiapkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Tuh, Rasul diperintahkan Allah berserah diri kan? Iya. Sekarang, apa yang terjadi kalau kita masih memaksakan keinginan kita? Nah, surat 22 ayat 52, Pak. 22:52. Apa yang terjadi kalau kita memaksakan keinginan kita? Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan ke dalam keinginan itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui mana bijaknya. Jika kita memiliki keinginan, setan akan Masuk. Berarti kan berbanding lurus ya. Makin banyak keinginan, makin banyak setan masuk kan. Bukan godaan itu, Pak. Baca apa lalu? Baca lagi, Pak. Dan kami tidak mengutus seorang rasul Terus? dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, Dia memiliki suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. setan pun masuk ke sana. Berarti makin banyak keinginan, makin banyak setan masuk. Lantas bagaimana supaya godaan setan berkurang? Kurangi keinginan. Itu, Pak. Ya kan? Ingat. Udah ada rumah satu, tambah satu lagi. Udah ada mobil cukup, dua. Ini mobil keluar merek baru. Kan gitu. Ingat ya. Berarti langkahnya bagaimana supaya godaan setan juga nggak banyak? Kurangi keinginan kita. Ya, Pak? Nah, kalau nafsu maunya kan apa? Maunya terus nambah terus kan? Tuh, nggak cukup. Ini problem saya. Surat Yusuf menyampaikan kan di surat Yusuf bahwa nafsu itu mendorong ke kejahatan kecuali nafsu yang diridhoi. Ini dia, Pak. Tapi nafsu juga yang menunjukkan aktivitas. Nah, betul. Berarti harus menuju nafsu yang diridhoi. Bagaimana caranya supaya selaras? Itu tadi. Saya serahkan kepadamu ya Allah, wala haula wala quwata illa billah. Saya testimoni. Berapa tahun yang lalu, ya sebelum Covid lah ya, saya dapat tawaran proyek mengerjakan renovasi perumahan kementerian, salah satu kementerian. Angkanya bagus, margin keuntungannya besar. Kenapa? Saya punya tim sendiri, kemudian juga bahan materialnya pun saya sudah punya tempat, saya ambil sehingga barangnya lebih murah, sehingga hitung-hitungannya ini proyek sangat menguntungkan, dan saat itu memang saya sedang butuh-butuhnya uang. Baik, pemerintah pasti dibayar. Hitungan yang kedua, keuntungannya besar. Kenapa? Saya punya tim sendiri, kemudian saya juga punya suplai material yang harganya kompetitif. Ikut dong. Nah,
Secara logika, secara umum pasti orang doanya gini, ya Allah, tolong ya Allah, saya butuh uang, saya ingin proyek ini saya menangkan ya Allah, tolong ya Allah, kan gitu doanya kan. Bahkan kau perlu pakai sholat hajat sekalian, maksakan des, supaya kenapa? Itu untungnya jelas, pembayaran aman karena pemerintah, yang kedua keuntungannya besar kan gitu Pak. Yang ketiga, saya pun lagi banyak utang waktu itu, wajar dong minta seperti itu kan, bahkan sholat hajat. Oke. Apa yang saya lakukan? Sebelum memasukkan company profile ke komunitas tersebut, insya Allah kalau itu masuk, saya pasti dimenangkan lah gitu ya, karena udah ada link juga di sana. Saya sholat duha, saya minta seperti ini, ya Allah, Engkau tahu saat ini saya sedang butuh uang ya Allah. Sekiranya proyek ini mendatangkan kebaikan buat saya, tolong ya Allah, menangkan saya, jadikanlah saya untuk ikut ke proyek ini. Tapi sekiranya pekerjaan ini mendatangkan kesusahan buat hamba, jauhkanlah sejauh-jauhnya ya Allah. Selesai sholat duha, nggak sampai 5 menit, handphone masih di sajadah, di samping sajadah saya, masuk berdering, tim saya bilang apa? Bang, kita mundur ya. Tiba-tiba bilang seperti itu. Padahal awalnya dia menggebu-gebu, pendanaan pun dia yang siap supply. Dia bilang, bang kita mundur ya. Nggak pakai lagi, saya bilang, oke, siap kita mundur. Ternyata apa yang terjadi? Di kemudian hari proyek tersebut bermasalah Pak. Bayangkan, sekalinya saya memaksakan pakai sholat hajat dan lain-lainnya, dapat menjadi bermasalah nggak? Ini Pak, masuk KPK, banyak berdoa, banyak kesulitan. Alhamdulillah saya bilang, inilah. Jadi mulai sekarang doa jangan memaksakan, seakan-akan itu paling benar. Ayatnya terjelas, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu belum tentu baik bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Lantas bagaimana doanya? Sampaikan keinginan kita. Buka opsi berikutnya. Ya Allah, sekiranya ini bukan yang terbaik, jauhkanlah sejauh-jauhnya. Bagaimana membedakan memaksakan dengan berusaha? Memaksakan dengan? Membedakan antara memaksakan dengan berusaha. Dengan berusaha. Karena berusaha itu pasti kita. Wah betul. Oke, memaksakan gini Pak. Contohnya gini. Ini contoh lagi ya. Bulan lalu ada jamaah kami perempuan, dia sudah bercerai dengan suaminya. Dia bilang, Pak Ustadz, ada seorang laki-laki ngejar saya terus Pak, nelfonin, datang, ngajak supaya berumah tangga. Orangnya baik, ekonominya cukup, dan dia mu'alaf. Nah gitu kan. Gimana Pak Ustadz? Saya terima atau enggak? Coba, secara logika terima enggak? Terima. Baik, mu'alaf lagi, kan kesempatan dong untuk ini kan, sama-sama belajar agama kan, ekonomi juga mapan. Saya bilang, Bu, coba minta sama Allah, ya Allah, sekiranya si fulan memang jodoh hamba yang terbaik, jadikanlah kami untuk berumah tangga ya Allah. Tapi sekiranya si fulan hanya akan mendatangkan kesusahan bagi hamba, mohon jauhkanlah sejauh-jauhnya. Setelah itu nggak telepon-telepon lagi tuh, nggak datang-datang lagi. Itu. Oke. Apa dengan tadi pada usaha ya? Tetap keinginan tentu harus diusahakan dengan usaha yang semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin, untuk hasil kita serahkan kepada Allah Pak. Ini tetap begitu ada keinginan, kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau kemudian tidak terjadi, tidak terlaksana, berarti keinginan siapa yang terlaksana? Keinginan Allah itu sempurna atau ngawur? Baik atau sangat baik? Sudah sempurna dan sangat baik, berarti walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, harusnya bilangnya Alhamdulillah. Ini dia. Oh ternyata keinginan Allah tuh, walaupun saya tahu udah budget, udah saya bikin semaksimal mungkin, cari yang paling murah, tim sudah solid, semua bidang ahli di bidangnya, tapi ternyata gagal juga.
Berarti itu sudah keinginan Allah. Kenapa Pak? Batasan maksimal apa? Tidak ada perasaan menyesal. Itu Pak. Yang penting udah all out. Cek. Itu. Selama masih ada perasaan menyesal, berarti itu belum maksimal. Tapi menyesal ada dua. Menyesal karena misal gini. Bisa menyesal juga karena dia belum usaha maksimal, ya. Atau dia menyesal karena nggak sesuai keinginannya. Ini dia. Hati-hati di sini. Cirinya orang usaha maksimal adalah tidak ada kata menyesal. Biasanya ini, ketika menginginkan sesuatu, itu harus ada ilmunya. Betul. Kalau tidak ada ilmu, kan kita belajar dulu mencari ilmu. Cakep. Mencari ilmu itu kan berusaha. Betul. Nah, sampai di mana kita bilang mencari ilmu itu dianggap tidak masalah kehendak gitu. Oke, bagus pertanyaannya Pak. Pada saat kita menghadapi suatu permasalahan hidup, apa contohnya? Ya, diberi dua pilihan. Kita menyelesaikan dengan ilmu kita, kemampuan kita, relasi kita, atau satu lagi, kita menyelesaikannya dengan petunjuk Allah. Kalau dengan petunjuk Allah, kalau dengan ilmu yang kita dapat, bisa tepat, bisa tidak solusinya. Hati-hati di sini. Orang tuh sibuk cari ilmu aja dibanyakin. Begitu ada masalah pusing, nggak tahu harus ngapain. Justru ini Pak, ilmu hakikat seperti inilah yang paling coba sih. Kan sederhana aja. Berserah diri itu susah apa mudah sih? Sulit atau mudah sih Pak? Berserah diri perlu ilmu yang tinggi-tinggi? Enggak. Tapi kok mau kemudian kita bagaimana caranya supaya utang lunas, pelajari ini. Betul Pak, itu sulit. Belum tentu pun bisa menyelesaikan masalah kita. Hati-hati di sini. Itu kalau keinginan pribadi. Kalau keinginan bersama. Keinginan bersama, oke. Bisa nggak kita merubah orang lain? Misalkan keinginan kita, saya bertindak berdasarkan petunjuk Allah. Oke. Satu lagi, tim yang lain, harus punya ilmu Pak, begini, diolah gitu kan? Terjadi perbedaan. Pertanyaannya, bisakah kita merubah orang lain? Yang bisa merubah siapa? Allah. Bagaimana caranya? Ini besi misalkan. Untuk menjadi magnet, apakah perlu tiga-tiganya digosok? Cukup satu digosok. Perbaiki sikap kita. Jadi magnet kan? Nempel gak? Kawan nempel gak? Nempel. Gak diminta pun nempel. Berarti bagaimana caranya? Perbaiki sikap kita Pak. Bagaimana cara memperbaiki sikap? Itu tadi, benar-benar berserah diri kepada Allah. Saya serahkan kepadamu ya Allah, wala haula wala quwata illa billah. Bilang, saya udah berserah diri Pak Ustadz, tapi masih pusing, masih kepikiran, masih khawatir, kan gitu ya. Kalau masih pusing, kepikiran, khawatir, itu sudah diserahkan atau belum diserahkan? Kalau masih kepikiran, masih pusing, itu artinya percaya atau nggak percaya? Nggak percaya. Nggak percaya dengan siapa? Itu dia Pak. Dengan mudahnya kita bilang wala haula wala quwata, tapi kok nggak selesai masalahnya ya? Benar-benar terserah ya Allah, mau sembuh mau enggak, kau perlu ya, kau memang di sini memang Abah harus ajar, Abah siap ya Allah. Memang belum lunas juga ya Allah, memang ini keinginanmu saya terima ya Allah. Tinggal sekarang usahanya. Oke. Terjadi bencana alam. Terjadi bencana alam terus? Bencana alam itu kan bisa, saya mengatakan bencana alam itu karena
Oke. Saya mengatakan supaya jangan terjadi bencana alam, jangan menumpuk bertengah-tengah. Oke. Tapi itu bukan kita pribadi. Ya, Lalu bagaimana kita? Pak. Dibuka 10107, Pak. Surat Yunus ayat 107. Ini ayatnya, Pak. 10107. Surat Yunus 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Cukup. Jika Allah menimpakan suatu bencana skala besar atau masalah untuk skala kecil, tidak ada dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dia ini siapa? Hanya Allah. Jadi siapa yang bisa menghilangkan, menyelesaikan masalah kita? Hanya Allah, Pak. Jadi berarti yang rekayasa alam itu ada. Itu ayatnya kayak gitu. Kalau sudah tahu yang bisa menyelesaikan hanya Allah, lantas kita ini tahu nih, yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Lantas tugas kita apa? Menyelesaikan masalah itu. Ini yang terjadi selama ini. Allah, keinginan Allah jelas kok. Fulan, bencana, masalah, musibah dari aku juga yang bisa menyelesaikan, kata Allah. Manusia keinginannya apa? Dia pontang-panting nyelesain masalah dia. Ada lagi perbedaan. Itu namanya masalah. Itu, Pak. Bagaimana caranya supaya kita sama antara keinginan kita dengan keinginan Allah? Berserah diri. Serahkan kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Setelah berserah diri, serahkan kepada Allah, baru langkah berikutnya ikhtiar. Nah, ini dia. Ikhtiar ada dua. Karena yang bisa menyelesaikan permasalahan kita hanya Allah, berarti ikhtiar kita pertama apa? Minta tolong sama Allah. Ya kan, Pak? Selama ini pada saat ada masalah kita apa? Ujuk-ujuknya yang sakit langsung ke dokter kan? Yang punya masalah dengan keuangan sibuk pontang-panting, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Itu nanti langkah pertamanya apa? Minta tolong dulu sama Allah. Kenapa harus minta tolong sama Allah? Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Karena kita harus minta tolong sama Allah, berarti kita harus tahu dong syarat Allah menolong. Betul? Masih ingat syarat Allah menolong, Pak? Surat Al-Baqarah 153. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti kita akan minta tolong sama Allah. Karena kita minta tolong, kita harus tahu dulu apa syarat Allah menolong. Kita lihat Al-Quran Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang yang sabar. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ikhtiar kita pertama itu, begitu kita sakit langsung ke dokter atau perbaiki dulu sikap kita, sabar, iman, dan sholatnya. Perbaiki dulu, pantaskan dulu kita ditolong Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki iman kita, perbaiki sabar kita, perbaiki sholat. Banyak yang datang pada saya, terutama masalah ekonomi, curhat, Pak. Saya langsung tembak ini, Mas, Pak, sholatnya gimana? Hehehe, iya masih banyak yang bolong, Pak Ustadz. Rata-rata seperti itu. Jadi pada saat ada permasalahan, setelah kita berserah diri kepada Allah, langkah berikutnya apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiar minta tolong kepada Allah. Buat diri kita pantas ditolong Allah. Bagaimana caranya? Perbaiki iman kita, perbaiki sabar, perbaiki sholat. Sambil memperbaiki iman, sabar, sholat kita, sunnatullahnya lakukan. Sakit ya ke dokter. Punya utang ya bekerja di dagang, punya anak bermasalah nasihati, bawa parenting dan lain-lainnya. Tapi setelah
tahapan-tahapan tadi dilakukan. Ini kan enggak. Ujung-ujungnya langsung ikhtiar. Ini yang terjadi sama kita. Ya kemarin kalau secara individu boleh seperti itu. Ya sebenarnya saya katakan secara individu kita bisa bertindak. Tapi kalau individu kita itu bukan individu tapi secara organisasi, dimana organisasi itu ada orang Islam dan kita Islam. Kalau kita sama Islam bisa ada kita sholat. Tapi dia bukan. Oke, gini. Sekarang kepentingan kita, mohon maaf nih, bukan kita mengesampingkan ini ya, organisasi, apalagi di situ ada non muslimnya. Tujuan kita satu kan, semua nanti ingin masuk surga semua kan? Oke. Baca Pak, surat 87 ayat 27 sampai 30 ya. 87, 27 sampai 30. Lihat di sini. Surat apa Ustaz? 87. 87. 89, sorry salah. 89. 89 27 sampai 30. Kita semua ingin masuk surga. Di organisasi ada, gitu kan ya, ada yang berbeda dengan. Oke, kita lihat dulu apa ayat menjelaskan. 89 ayat 27 sampai 30. Ini surat juga familiar kok. Sudah biasa kita baca. Kembali 28 Ya, 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, Wahai jiwa yang tenang. Terus Pak, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Mu dan masuklah ke dalam surga. ini dia. Syarat masuk surga apa? Jiwa yang tenang. Jadi goal kita, target kita tuh jiwa kita tenang atau organisasi beres. Itu Pak. Apa? Ada non muslim di sana. Yang penting jiwa kita tenang. Bagaimana jiwa kita tenang? Samakan keinginan kita dengan keinginan Allah. Bagaimana harus bersama? Balik ke tadi lagi. Berserah diri, perbaiki sikap kita kepada Allah sehingga kita pantas di tangan Allah, baru kemudian ikhtiar. Itu Pak. Jangan terjebak dengan hal-hal yang, ingat, Rasul memberitakan kita harus fatonah, ya. Sementara umur kita terbatas. Pilih mana? Organisasi atau jiwa yang tenang? Udahlah Pak. Kalau organisasi itu udahlah. Kondisi saat ini apalagi ya. Kalau jiwa kita tenang, syaratnya masuk surga. Begitu jiwa kita tenang, saya terima ya Allah, alhamdulillah, berarti kita masuk orang yang bersyukur, bersabar bersama Allah. Kalau Allah bersama kita, Allah akan diam saja pada saat kita ada masalah atau Allah nolong sih? Pasti Allah nggak tinggal diam. Saya terima ya Allah, alhamdulillah, berarti masuk kelompok orang yang bersyukur mendapat nikmat. Demikian juga sebaliknya. Kok kayak begini sih organisasinya? Oh heboh, sibuk terus. Artinya apa? Kok kalau seperti itu orang yang nggak nerima kan? Kalau nggak nerima berarti kelompok orang yang bersabar atau nggak bersabar? Nggak bersabar. Bersabar bersama Allah, tidak bersabar bersama. Kok kayak begini sih? Heboh aja terus. Berarti itu orang yang bersyukur atau tidak bersyukur? Tidak bersyukur. Bersyukur mendapat nikmat, tidak bersyukur azab. Hati-hati di sini. Fokus Pak. Mulai betul-betul di saat ini, apalagi sekarang bencana alam makin banyak ya. Di akhir zaman seperti ini kita nggak tahu apakah masih Jakarta ini masih aman seperti sekarang ini. Apakah Indonesia masih aman seperti apa nanti sebab ada musibah besar, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah kita harus siap dengan kondisi jiwa yang tenang. Kalau kita ingin masuk surga, kalau jiwanya nggak tenang, masuk mana Pak?
di laundry dulu di neraka nanti. Makanya dari hari ke hari setiap kajian ada pasti tujuan saya adalah supaya kenapa? Membuat jiwa kita tenang. Kajian-kajian sebelumnya seperti itu juga. Bagaimana praktek sabar, sholatnya, tujuannya kan satu, jiwanya tenang. Sekarang pun juga bagaimana supaya kita tidak memaksakan keinginan. Tujuan apa? Supaya kita tenang kan? Ya, semua ada gini. Ilmu hakikat yang saya sampaikan di sini tujuannya satu, supaya nanti jiwa kita tenang di penghujung ayat kita. Jiwa yang tenang itu nggak bisa serta-merta tiba-tiba jadi, harus berproses. Jiwa akan terbentuk kalau kebiasaan suatu perbuatan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Walaupun itu kebiasaan baik tapi tidak dilakukan terus-menerus, maka tidak akan menjadi kebiasaan, maka nggak akan terbentuk jiwa. Hati-hati Pak. Demikian juga sebaliknya, biasa gelisah terus-menerus, maka terbentuklah menjadi kebiasaan. Perasaan gelisah, lakukan secara terus-menerus, maka menjadi kebiasaan, maka terbentuklah jiwanya apa? Jiwa yang gelisah. Kembali lagi, kalau bagi kita bisa kita tapi sebenarnya seperti contoh tadi, bisa terjadi bencana alam. Mengatakan oleh bencana alam tidak bisa kita Oke. Betul. Nah, betul. Tapi jawabannya baru kembali lagi. Lantas, oke. Saya dengar di sini. Contoh. Bongkar semua ya. Oke. Yang non Islam nggak perlu kita bicarakan. Udah beda jalur ya. Sesama Islam nih sekarang. Di akhir zaman ada berapa golongan, Pak? 27 ya. Itu salah satu doa, satu-satunya doa Rasul yang gak dikabulkan Allah apa? Memang akan dipenuhi, akan banyak yang namanya Islam itu terpecah-pecah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita ingin menyatukan? Allah bilang di akhir zaman nanti umat Islam itu akan banyak seperti buih. Lantas bagaimana? Allah mengingatkan, ayo fulan, bikinlah jiwamu jiwa yang tenang. Itu Pak yang terpenting. Jadi pada contoh sekarang, pada saat di Cianjur aja, sampai sekarang kan gempa masih ada terus tuh. Bangunan belum selesai, masih pada hidup di tenda. Kalau kondisi saat itu, kondisi saat ini ya, kita berada di Cianjur, baru belajar jiwa yang tenang, terlambat nggak jatuhnya? Telat. Mumpung sekarang kondisi kita belum ada musibah, itu Pak. Jadi bukan terfokus pada saat musibahnya, tapi sekarang kita persiapkan. Kalaupun terjadi musibah, saya terima ya Allah. Kenapa? Ini memang atas izin-Mu ya Allah. Kenapa? Musibah ini memang saya nggak bisa tolak. Alhamdulillah, pasti maksud-Mu baik ya Allah. Itu Pak langkahnya ke sana. Jadi jangan terfokus ke kejadiannya, tapi ke diri kitanya. Kita lagi mau habis ya waktunya. Nah nih, oke. Saya masuk ke pokok sekarang. Sebenarnya permasalahan hidup itu ada nggak Pak? Masalah hidup itu ada nggak sih sebenarnya? Ada ya? Iya Pak, ada nggak masalah hidup itu? Ada kalau memang saya menyelesaikan. Contoh gini, masalah saya karena saya nggak punya uang, kemudian pengeluaran saya banyak, saya punya utang. Berarti masalah saya dong, karena saya harus membayar utang kan gitu. Bapak uang banyak, berarti nggak terlihat utang. Utang jadi masalah nggak buat Bapak? Enggak. Kenapa? Utang itu masalah saya. Kalau saya menyelesaikan. Baik, kita simulasi sekarang. Siapa mau maju ke depan? Kita lihat masalah itu ada apa enggak sebenarnya. Satu orang maju Pak. Kita latihan. Bapak boleh. Saya mau wakil Allah. Ini masalah. Bisa penyakit, bisa utang, bisa masalah dengan keluarga. Masalah datang dari siapa? Masalah datang dari Allah ya, betul kan? Ingat, apapun kejadian tadi pasti atas izin Allah. Saya mewakili Allah. Ini masalah. Ambil contoh sakit ya. Allah berikan ujian.
Bapak terima. Berarti sakit kan ada di mana? Saya Nama Bapak siapa? Ahmed. Pak Ahmed. Berarti sakit ada di mana sekarang? Masalah di Pak Ahmed. Selama ini dilakukan apa? Ke dokter, berobat sana sini. Berarti masalah ada di mana? Pak Ahmed kan? Silakan. Nggak sembuh-sembuh kan? Kenapa? Ya masalah makan hanya Allah bisa menyelesaikan. Ini yang terjadi Pak selama ini. Masalah utang, sibuk pontang-panting menyelesaikan. Di mana sekarang masalahnya? Di manusia kan? Allah lihatin, ya silakan coba kalau bisa. Kemudian sadar, oh ternyata hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Lantas Pak Ahmed tetap pegang itu masalah atau serahkan kepada Allah? Serahkan kepada Allah. Nah, jadi sembuh nggak? Insya Allah. Itu Pak. Jadi masalah itu ada nggak sebenarnya? Nggak ada. Masa itu ada kalau memang masa saya harus menyelesaikan. Masa Allah selesaikan kok. Kalau berjanji seperti itu. 10.107. Selama bersikuku megang masalah yang ada, ini akan terus. Saya serahkan kepadamu ya Allah, wala haula wala quwata illa billah. Tapi Allah pun menyampaikan, Allah tidak akan merubah nasib kamu tidak merubah sikap. Kita rubah sikap kita. Ikhtiarnya kita maksimalkan. Bagaimana caranya ikhtiar? Itu tadi, penuhi dulu saat Allah menolong. Ikhtiar kita adalah bagaimana supaya Allah menolong kita. Perbaiki iman, sabar, sholat, terutama sholatnya. Sabar tadi sudah dikatakan, saya terima ya Allah, alhamdulillah. Iman, saya yakin, mudah, yakin bahwa kalau saya perbaiki iman, sabar, sholat, maka Allah menolong. Saya serahkan padamu ya Allah. Itu yang tadi sama, benar nggak? Selama masih ada di manusia, ini masih masalah. Oh, ternyata masalah itu nggak ada. Kenapa? Karena Allah yang menyelesaikan. Masalah katanya Allah, Allah juga yang menyelesaikan. Itu loh Pak. Tapi musibah itu Pak Ustaz belum tentu memang di kita itu dari tidak baik, tapi dari segi orang lain jadi baik. Oke. Di Cianjur, musibah, mungkin cobaan. Tapi ada pihak-pihak yang dengan musibah itu dapat keuntungan juga. Dengan membangun, dengan mensuplai apa-apa, dengan membersihkan, itu kan berarti kan setiap musibah itu ada kebaikannya. Pasti. Gitu, betul. Jadi gini, musibah atau ujian itu ada 3. Ya, yang namanya masalah Allah menguji itu ada 3. Berikan permasalahan hidup. 1, dia berupa ujian. Yang kedua, teguran. Yang ketiga, azab. Apa itu ujian? Ibadahnya udah benar, ya kan? Tinggal diuji untuk meningkatkan derajat. Apa itu teguran? Sholatnya masing-masing kadang-kadang bolong, kadang-kadang nunda, sabarnya masih kadang-kadang sabar, kadang-kadang pemarah. Itu teguran. Azab apa? Sudah ditegur berulang-ulang, baru di azab. Nah, sikap kita gimana seharusnya? Anggap itu teguran Pak. Kalau ujian udah GR gitu kan, saya udah benar gitu. Ini orang menegur saya harus perbaiki sikap sabar saya, sholat saya harus terus saya perbaiki, apalagi keyakinan saya. Nah gitu. Betul yang Bapak bilang tadi. Bukan hanya sebenarnya gini Pak. Keuntungan yang namanya musibah itu bukan hanya untuk kontraktornya. Pada saat orang diterima musibah, kemudian saya terima ya Allah, alhamdulillah, pasti masuknya baik ya Allah. Masuk kelompok orang yang bersabar kan, bersama Allah kan, dapat pahala tanpa batas kan. Berarti musibah itu pun sarana kita untuk dapat pahala tanpa batas. Itu Pak. Dizolimi, kita tahu orang yang dizolimi doanya dikabulkan Allah. Harusnya pada saat ada orang yang menzolimi kita, senang atau sedih harusnya? Kenapa senang? Nah, makin lama dizolimi makin senang atau makin sedih? Makin senang. Kenapa? Makin panjang waktu saya sudah dikabulkan. Itu loh Pak, pola-pola seperti ini harus terus kita pikirkan. Kenapa? Transfer dosa. Transfer dosa, betul. Makan tuh dosa saya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Kepelut bilang, terima kasih Pak ya terus zolimi saya. Kan gitu maksudnya. Tuh, coba. Kalau sikap gitu kita lakukan, jadi tenang nggak jiwa kita Pak? Dizolimi, alhamdulillah. Aduh, sakit, alhamdulillah. Dapat
diampuni, dikurangi dosanya, alhamdulillah dapat pahala tanpa batas. Gitu loh sikap kita. Kalau imannya tebal, Ustaz. Nah, perkara makanya kan ayat diawalin, hai orang yang beriman, kan gitu ayatnya diawali. Yakin dulu, percaya dulu. Ini kan enggak, belum yakin, belum percaya udah ikhtiar, udah minta, udah doa. Ini Pak poinnya. Yakin dulu. Yakin itu mudah atau sulit? Hah? Sulit? Tergantung iman tadi, Ustaz, tebal. Oke, sekarang gini. Faktor apa yang membuat iman itu jadi sulit? Nah, itu sekarang kan. Ada yang bilang, oh iman itu sulit atau mudah. Yuk, bagaimana? Apa yang membuat manusia itu imannya sulit meningkat? Bahasa sederhananya, kenapa orang susah yakin? Nah, kan gitu. Iman itu keyakinan kan? Kenapa keyakinan itu jadi sulit? Karena kebanyakan mikir. Itu Pak. Ya enggak Pak? Kebanyakan mikir. Apa iya ya, kalau saya perbaiki sholat, maka utang saya bisa lunas? Jadi kurang berserah diri. Itu dia. Atas bagaimana supaya iman itu mudah meningkat? Jangan banyak mikir. Ini kan enggak ngaku beriman tapi mikir. Itu kemana aneh kan? Ini Pak yang selama terjadi Mas. Saya beriman tapi dipikirin dia terus. Yang namanya yakin, percaya lah ya. Masih perlu mikir nggak sih? Enggak, udah percaya, udah plak percaya udah gitu. Itu Pak. Ini yang terjadi selama ini sama kita kan seperti itu. Saya beriman kepadamu ya Allah, tapi mikir, Pak iya ya. Coba. Apa pernah ada di kajian lain begitu dapat musibah bilangnya alhamdulillah. Sakit suruh bilang alhamdulillah. Ini Pak, pasti orang bilang, ya kok kola innalillahi wa inna. Betul, innalillahinya itu disebutkan setelah kita nerima kan? Ini enggak, innalillahi hanya omongan doang. Hati masih sedih, masih kesal, masih kecewa. Ini yang selama ini terjadi. Awali sikap menerima, baru kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bentuk interpretasi pelaksanaannya. Awali dengan sikap menerima, serahkan kepada Allah. Ya udahlah ya Allah, memang kehendakmu ya Allah, engkau ambil yang tersayang dari hamba, serahkan ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah gitu. Ini kan innalillahi di awal masih kesel, masih sedih, masih kecewa kan gitu Pak. Jadi gempa nanti alhamdulillah. Nah gini, ini dia. Oke. Kalau bahasa tadi alhamdulillah itu mulut apa hati? Itu Pak. Sekarang gempa datang, cerek. Ya, respon secara umum apa? Panik, takut, ya kan? Panik, takut, jiwanya tenang atau gelisah? Gelisah. Panik, takut, jiwanya nggak tenang, gelisah. Pas ini pada tuh, mati, cilaka nggak? Makanya berlatih dari sekarang. Supaya apa? Apa yang terjadi kita tetap Allah. Ya Allah, ini berarti gempa atas izinmu ya Allah. Pasti maksudmu baik ya Allah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah kesel, bukan. Bentuk kita menyatakan bahwa saya terima ini ya Allah. Betul kan? Itu yang terjadi sama ini. Dang. Pasti panik, kesel. Wah, gelisah. Ayo gimana. Begitu gelisah, ketimpa, mati. Masuk surga atau di laundry dulu? Itu Pak, hati-hati di sini. Ya. Tuh Pak. Jadi bukan artinya bersyukur, artinya syukurin loh, bukan, menerima. Saya terima ya Allah, kondisi ini pasti maksudmu baik ya Allah. Alhamdulillah. Kenapa baik? Kontraktor dapat proyek. Kenapa baik? Yang kena musibah juga ada kesempatan bersabar, dapat pahala tanpa batas. Kalau dia tetap bersyukur dapat nikmat. Ini peluang. Oh ternyata ini juga sarana, jalan yang kita tempuh untuk masuk surga. Mau masuk surga tapi jalannya mulus kayak tol, nggak bisa. Berliku, curam, banyak ini ditimpa kemelaratan, kesusahan, kan gitu syaratnya. Itu Pak. Udah lewat waktunya ya. Jadi mungkin bisa disimpulkan Pak Ustaz, musibah itu mendatangkan nikmat. Nah, Kalau sampai itu tingkatnya udah tinggi banget. itu dia.
tingkatkan dong makom ya Pak, ikhlas ya. Ya masa kayak gini-gini aja dari sampai begitu ada musibah ngeluh aja. Hanya diciptakan Allah itu pasti baik bagi manusia, itu aja. Buka surat 4 ayat 40 sebagai penutup. Ini dia Pak penjelasannya, apa yang cipta Allah pasti baik. Benar, buka 4:40. Ini juga ayat yang familiar kok. 4:40. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar-besar. Sungguh Allah tidak akan menzalimi, artinya apa? Allah nggak akan bikin susah kita sedikit pun. Lantas kalau begitu ada musibah kita kesusahan, ayatnya yang salah atau sikap kita yang salah? Nah, ini jawabannya. Gitu Pak. Cukup ya. Insya Allah sangat membantu kita. Kami atas nama jemaah terima kasih Pak Ustaz. Semoga sehat selalu dan bisa bertemu lagi dalam kajian tema yang lain. Baik. Mari kita tutup dengan. Sebelum ditutup, sekiranya tadi yang saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, diwakili Pak Ahmed, saya dimaafkan Pak. Saya kan ceplos-ceplos gitu ya. Dimaafkan Pak. Insya Allah. Dan juga kita Terima kasih. Minta maaf dulu Pak, khawatir kalau Pak dia kesel kan, kecewa. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya tadi bukan sifat menguji, cuman ada barangkali ada yang perlu disampaikan. Betul Pak, justru itu Pak. Ya. Allah kan mengizinkan, kan terbukti. Kalau nggak ditanya kan nggak keluar tadi. Iya. Mari kita Tiga asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.